Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk minggu ini kita akan membahas mengenai model-model memori, ya, tentang jenis memori dan juga ada model-model memori ganda, ya, secara teoretik, short term memory, long term memory, dan jenis-jenis memori. Oke, yang pertama kita akan mulai dengan model-model dual memori, ya, dual model memori atau memori ganda. Yang pertama itu ada model dualistic of memory yang pertama kali dikemukakan oleh William James, itu fotonya ya. Jadi William James ini seorang filsuf, dokter sekaligus psikolog yang mengembangkan konsep dualistic model of memory. Hanya saja pada saat itu konsep teoretik ini belum didukung dengan sebuah kajian atau bukti secara metodologis. Jadi sifatnya masih konseptual yang intuitif. Oke, menurut James ada dua memori, yaitu yang disebut sebagai memori primer dan juga memori sekunder. Memori primer atau disebut juga sebagai immediate memory atau memori langsung. Jadi kalau dalam konsep yang sekarang ini nanti yang umum kita gunakan, memori primer itu serupa atau mirip dengan konsep dari short term memory. Dia tidak pernah meninggalkan kesadaran dan selalu menyediakan tayangan-tayangan berbagai peristiwa yang pernah dialami. Sedangkan memori sekunder itu disebut juga dengan indirect memory atau memori yang tidak langsung. Di dalam memori sekunder ini sebagai tempat penyimpanan informasi yang gelap gitu ya, tidak bisa dilihat. Kemudian mampu menyimpan informasi atau pengalaman namun tidak bisa diakses lagi. Jadi dia tersimpan. Memori sekunder ini serupa dengan konsep long term memory. Jadi ada jalur-jalur yang terpahat di dalam jaringan otak manusia, di mana tiap manusia memiliki struktur jalur yang berbeda-beda. Oke, kemudian oleh muridnya dari James ini yang bernama Mary Calkins, mulai dilakukan penelitian untuk membuktikan konsep tersebut atau model tersebut. Nah, Mary Calkins ini menemukan bukti yang mendukung teori dualistik James. Kemudian dia juga menemukan konsep baru, ya, konsep tentang yang disebut sebagai efek awal dan efek akhir atau primacy effect dan recency effect dalam item-item sejajar yang diasosiasikan. Primary itu adalah item-item yang berada di awal, itu lebih mudah diingat daripada item-item lain dalam sebuah rangkaian yang sejajar. Sedangkan recency effect itu sebaliknya. Item-item yang berada di akhir rangkaian itulah yang paling mudah diingat atau paling kuat diingat di dalam penugasan memori. Oke, selain itu ada juga efek yang disebut sebagai efek von Ristorff. Nah, efek von Ristorff ini sama kuat dengan konsep primary dan recency effect. Jadi, von Ristorff ini adalah apabila kita memberikan penugasan rangkaian item tadi, maka item yang paling dikenal itu atau paling kuat diingat itu adalah yang berada di tengah rangkaian, di mana jika item itu unik, ya, sehingga item tersebut mampu diingat dengan baik oleh sebagian dari responden atau partisipan. Nah, saat itu model diformulasikan tadi ya, dualistic model itu belum ada dukungan bukti ilmiah. Jadi bukti ilmiah yang lebih kuat itu baru tersedia 75 tahun kemudian yang risetnya dilakukan oleh Wolff dan Norman tahun 1965. Nah, ini model dari Wolff dan Norman ya. Jadi di situ ada stimulus, ada short term memory, ada secondary-nya ini long term memory ya. Di sini kalau prosesnya rehearsal diulang-ulang maka dia akan masuk ke long term memory. Apa yang dikatakan sebagai secondary memory dari konsepnya yang pertama tadi William James gitu ya. Sedangkan yang tidak diingat ini akan dilupakan.
Kita lanjut pada model dualistik yang kedua yang dikemukakan oleh Wolff dan Norman. Dan yang perlu kita ketahui bahwa mereka mengadopsi model teoretik James, ya. Jadi ingin membuktikan betul nggak sih model teoretik James ini. Dari mereka mengasumsikan bahwa ada semacam kotak-kotak di dalam kepala atau boxes in the head yang menggambarkan memori itu sebagai suatu diagram bagan alir atau flowchart gitu ya. Jadi ada struktur informasi di dalam otak kita. Metafor ini kemudian digunakan secara luas di dalam literatur psikologi kognitif selanjutnya. Asumsi dari model dualistik Wolff dan Norman ini adalah yang pertama, hilangnya informasi, jadi forgetting itu atau informasi yang sudah diterima kemudian dilupakan itu kemungkinannya penyebabnya ada dua. Yang pertama adalah decay. Decay itu memudar seiring dengan berjalannya waktu. Seperti yang kita ketahui kemarin bahwa stimulus yang masuk ke dalam sensasi kita itu indera kita sangat banyak. Nah, seberapa banyak bertahan salah satunya dipengaruhi oleh waktu ya. Jadi semakin lama waktu dan semakin tidak ada penguatan stimulus tersebut atau informasi tersebut, maka secara seiring dengan waktu akan terlupakan. Faktor yang kedua adalah yang disebut sebagai interference atau interferensi. Nah, kalau diinterferensi itu artinya bahwa memori tersebut, informasi tersebut hilang karena datangnya informasi-informasi baru yang menindih atau menutupi informasi lama di dalam ruang penyimpanan memori kita yang kapasitasnya terbatas. Nah, Wolff dan Norman menelurkan, menghasilkan konsep ini didasari atas penelitian mereka. Jadi mereka meneliti kapasitas memori primer menggunakan sebuah penugasan memori ya. Jadi ada tugas berupa rangkaian atau daftar 16 angka. 16 angka ini dibacakan kepada partisipan dengan dua kelompok perlakuan gitu ya. Pada kelompok pertama dibacakan 16 angka ini dibacakan dengan interval 1 angka per 1 detik. Jadi setiap detik itu dibacakan 1 angka ya. Saya 5, 4, 3, 8, 7. Nah, seperti itu. Kemudian pada kelompok kedua itu lebih cepat. Jadi dari 16 angka, 4 angka itu dibacakan setiap detik. Jadi 1 detik itu ada 4 angka yang dibacakan. 5, 4, 3, 2, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya gitu ya. Jadi ada dua kelompok perlakuan yang berbeda. Angka terakhir adalah angka yang telah disebut sebelumnya. Jadi dalam sebuah rangkaian tersebut, angka terakhir itu adalah angka yang juga telah disebut sebelumnya. Sekaligus sebagai isyarat atau cue yang diperdengarkan bersamaan dengan sebuah nada. Jadi angka tersebut menjadi angka penanda. Partisipan diminta untuk mengingat sebuah angka yang persis berada di belakang angka isyarat tersebut. Nah, contohnya dalam sebuah rangkaian 16 angka ya di situ 870529 dan seterusnya. Angka 2 ya, itu angka yang di belakang adalah angka yang menjadi penanda dari angka yang mau diingat tadi. Ya, jadi angka 2 ada 2 kali muncul, 2 di tengah dan 2 di akhir. Nah, ketika angka 2 di tengah itu diperdengarkan juga sebuah isyarat berupa nada gitu. Nah, kemudian setelah semua angka selesai diperdengarkan, partisipan diminta untuk menebak satu angka yang persis berada di belakang angka isyarat. Nah, seperti itu. Nah, dari sini kemudian ada hasil penelitian tadi yang dilakukan oleh Wolff dan Norman yang mengatakan bahwa mau disajikan 1 detik per angka atau 1 angka per detik, 4 angka per detik, hasilnya menunjukkan bahwa derajat lupa atau informasi yang memudar itu lebih disebabkan oleh faktor interferensi, bukan karena decay. Ya, adanya informasi baru yang menindih atau menggeser
atau menutupi informasi lama, itu membuat performa mengingat informasi tersebut menjadi semakin lemah. Nah, ini konsep model dualistik Wolff dan Norman yang sebetulnya mengadopsi dan mengembangkan dari konsep William James. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya. Ya, model yang ketiga itu adalah model information processing atau pemrosesan informasi yang dikemukakan oleh Atkinson dan Shiffrin. Nah, ini model yang kemudian sampai sekarang ini sangat populer ya. Jadi model Atkinson dan Shiffrin ini mendefinisikan konsep memori dan penyimpanan atau storage. Jadi memori dan penyimpanan memori atau store itu sebagai dua hal yang berbeda. Memori adalah data-data yang disimpan, sedangkan penyimpanan memori adalah komponen struktural yang berisi informasi. Struktur pemrosesan informasi itu sendiri adalah proses yang menggunakan program-program penganalisis stimulus. Ada sebuah proses interpretasi di situ. Ada sebuah proses mengubah bias-bias di dalam saluran sensorik. Ada sebuah proses mengaktifkan mekanisme pengulangan atau rehearsal, mengubah aliran informasi dari sensorik ke short-term memory, menyandi coding dan memindahkan informasi dari short-term memory ke long-term memory, mengawali dan memodifikasi pencarian informasi di dalam long-term memory, serta melakukan tindakan heuristik terhadap informasi yang disimpan dan menetapkan kriteria keputusan atau yang digunakan di dalam pengambilan keputusan, memulai penghasilan respon sebagai hasil atau bentuk dari reaksi terhadap stimulus yang kemudian bisa kita lihat dalam model teoretik seperti ini. Jadi dari input lingkungan, environmental input, kemudian menjadi input sensori seperti gambar visual, ya, suara dan yang lain sebagainya, masuk ke dalam memori sensori. Jika terlalu banyak tadi, yang banyak ini dilupakan. Kemudian jika diberikan perhatian, kemarin kita bahas tentang atensi ya, misalnya atensi selektif, ya, yang kita pilih. Kemudian ini akan diproses di dalam short term memory. Dan di dalam short term memory ini tadi kalau dipelihara itu dia bisa masuk ke dalam long term memory, diperkuat, diulang-ulang akan masuk ke long term memory. Tapi jika tidak maka akan terlupakan, baik melalui proses tadi decay maupun karena adanya interferensi. Bagi informasi yang kuat masuk ke dalam long term memory ini pun juga sama, bisa dilupakan karena adanya interferensi atau tersimpan di dalam tadi yang disebut ruang gelap, ada di dalam memori kita tapi kita gagal untuk memanggil kembali informasi tersebut. Nah, model ini pun juga mengadopsi model yang dikemukakan oleh Wolff dan Norman yang sebelumnya, namun menambahkan adanya lebih banyak subsistem di dalam short term memory dan long term memory. Karena model Wolff and Norman itu kurang kuat bisa menjelaskan kerumitan proses atensi, perbandingan stimuli, retrieval control, perpindahan short term memory ke long term memory, imaging atau pencitraan, memori, penyandian sensorik, dan yang lainnya. Jadi bisa dikatakan bahwa model pemrosesan informasi Atkinson dan Shiffrin ini modelnya jauh lebih kompleks. Nah, setelah model ini kemudian berkembang juga model yang berbeda ya. Jadi kalau kemudian nanti kalian pernah dengar kok ada short term memory, long term memory, ada working memory, itu adalah dua konsep atau dua model teoretik yang berbeda, paradigma yang berbeda. Nah, kita lihat working memory ini dikemukakan oleh Alan Bedley ya. Kalau yang tadi short term memory, long term memory itu dikemukakan oleh Atkinson dan Shiffrin. Oke, jadi kalau di dalam konsep Alan Bedley ini, working memory didefinisikan sebagai sebuah tipe workbench atau meja kerja yang secara konsisten dia mengubah, mengkombinasikan,
dan memperbarui informasi yang baru maupun yang lama. Modelnya seperti ini gambarnya. Jadi di sini ada central eksekutif atau eksekutif sentral ya, atau eksekutif function di sini. Ini proses-proses berpikir rasional dan logis yang ada fungsinya ini di dalam bagian otak yang disebut sebagai prefrontal cortex. Nah, kemudian di sini ada phonological loop dan di sini ada visuospatial sketchpad. Dan di sini masuk ke dalam long term memory melalui proses yang disebut sebagai seperti ini ya, episodic buffer. Nah, kita lihat lebih lanjut. Ada dua komponen utama di dalam working memory. Ya, jadi rentang memori itu ditentukan oleh kecepatan kita mengulang informasi. Pada materi yang bersifat verbal, nah verbal ya, manusia memiliki putaran fonologis. Nah, phonological loop ini adalah untuk informasi yang bersifat verbal. Manusia memiliki putaran fonologis atau phonological loop yang berisi penyimpanan fonologis dan proses artikulatoris yang memampukan kita mengingat informasi sebanyak yang dapat kita ulangi dalam durasi terbatas. Makanya kalau di dalam informasi verbal, ketika kita membaca sesuatu dengan suara, itu informasinya akan lebih banyak diingat, lebih kuat diingat daripada tidak gitu. Karena apa? Kemudian terjadi proses phonological loop dan juga ada itu tadi proses artikulatoris ya. Jadi kalau kita membaca sesuatu, semacam kita mengulang lagi, memasukkan itu ke dalam struktur memori kita. Nah, sehingga informasi yang bisa kita ingat itu akan semakin banyak. Yang kedua, dimensi yang kedua, komponen yang kedua itu adalah visuospatial sketchpad. Ya, jadi kalau visuospatial sketchpad ini adalah fungsinya untuk kinerja visual dan spasial. Nah, ya. Kalau tadi untuk verbal, kalau yang ini non verbal, ya. Jadi mampu mengendalikan kinerja visual dan spasial. Contohnya apa? Tindakan mengingat bentuk dan ukuran atau mengingat kecepatan dan arah objek yang bergerak. Jadi visual ya bentuknya. Serta berperan dalam perencanaan pergerakan spasial ya, misalnya melarikan diri dari bangunan yang terbakar gitu ya, atau menghindar dari melakukan refleks-refleks gerakan dari situasi yang mengancam atau membahayakan, nah, seperti itu. Nah, komponen keduanya yaitu phonological loop dan visuospatial sketchpad itu dikendalikan oleh executive function atau central eksekutif. Di sini peran central eksekutif antara lain mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas terkait atensi dan memerintahkan respon. Yang kedua, ibarat supervisor yang menentukan topik-topik yang memerlukan perhatian lebih, topik yang seharusnya diabaikan, dan apa yang harus dilakukan jika sistem mengalami masalah. Jadi dia itu semacam bagian filtering atau yang mampu menyeleksi gitu, mana informasi yang perlu kita notice lebih, beri perhatian lebih, dan mana yang harus kita abaikan. Nah, model working memory ini juga bukan cukup ya, juga sangat kuat kemudian berkembang gitu ya, selain dari modelnya Atkinson dan Shiffrin tadi. Keduanya ini sama-sama kuat dan banyak kita lihat riset-riset kemudian yang berkembang untuk melihat dua hal ini, dua model ini. Nah, salah satu atau beberapa dukungan riset neuroscience kognitif untuk working memory itu antara lain ya, dari Cabeza dan Nyberg tahun 97, di mana hasil PET scan itu menyebutkan bahwa phonological loop itu berkaitan dengan aktivasi bilateral pada lobus frontal dan parietal. Nah, ini bisa dilihat pada gambar. Aktivasi bilateral pada lobus ini ya, frontal dan parietal. Nah, di sini. Huxby dan kawan-kawan tahun 95 menyebutkan bahwa visuospatial sketchpad itu mengaktifkan area-area yang berbeda di dalam korteks. Interval yang lebih pendek
mengaktifkan lobus occipitalis dan lobus frontal kanan. Sedangkan interval yang lebih panjang, jadi yang butuh perencanaan lebih panjang, itu mengaktifkan lobus parietal dan frontal kiri. Selain itu, Bedele juga melakukan penelitiannya sendiri lagi pada tahun 2000. Dia menambahkan adanya episodic buffering atau episodic buffer. Nah, episodic buffer ini adalah sistem berkapasitas terbatas yang menggabungkan informasi dari long term memory, jadi yang sudah tersimpan di dalam memori kita, kemudian visuospatial sketchpad, informasi yang masuk melalui jalur visuospasial, maupun informasi yang masuk melalui phonological loop ke dalam eksekutif sentral, gitu ya. Jadi episodic buffer ini adalah sekali lagi sistem berkapasitas terbatas yang fungsinya mengelaborasikan berbagai informasi baik dari long term memory, informasi yang diproses melalui visuospasial maupun phonological loop ke dalam eksekutif sentral. Nah, model yang lebih baru ini menekankan adanya sejumlah sistem yang diintegrasikan di dalam pemrosesan informasi. Jadi bahwa pemrosesan informasi itu sebuah proses yang kompleks atau elaboratif gitu ya.